Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda senantiasa sehat walafiat di tengah wabah corona dan berbagai macam ujian yang menimpa negeri kita dan menimpa dunia pada umumnya. Jemaah sekalian, ketika seseorang ingin mendapatkan mobil dan dia butuh karena mungkin kerjanya jauh, keluarganya banyak, dia akan terus bekerja menabung segiat-giatnya, sehemat-hematnya supaya dia bisa dapat mobil. Ketika seorang butuh kendaraan, taruhlah motor, karena dia mungkin untuk aktivitas dakwahnya, untuk mengantar anaknya sekolah, mengantar istri ke pasar, pengajian dan lain sebagainya, dia pasti akan berusaha semaksimal kemungkinan, semaksimal kemampuannya untuk bisa mendapatkan motor tersebut. Kenapa dia butuh motor tersebut? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, di saat kebutuhan bulanan misalkan taruhlah kita butuh per bulan 3 juta untuk bertahan, untuk bisa makan dan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Saya yakin seorang suami akan bekerja segiat mungkin, nggak kenal lelah agar bisa mendapat angka tersebut tiap bulan. Kenapa? Dia butuh uang sebanyak itu untuk mempertahankan hidupnya selama 1 bulan. Jadi jemaah sekalian, orang akan serius, akan bersungguh-sungguh, tidak kenal lelah mendapatkan sesuatu ketika orang tersebut merasa bahwa sesuatu tersebut adalah kebutuhan pokok dia, bahwa dia sangat butuh perkara tersebut, dia sangat butuh sesuatu tersebut, butuh orang, butuh barang. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ternyata konsep ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Seorang manusia tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius dan sungguh-sungguh kalau dia tidak merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang merasa butuh Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh Allah, membutuhkan Allah dalam setiap aktivitasnya, dia pasti akan bersungguh-sungguh mencari doa Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, puasa, infak, karena dia merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia membutuhkan Allah untuk menyelesaikan problem kesehatannya. Dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak keturunannya. Jadi sekali lagi, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kita giat dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mewajibkan kepada kita untuk merasa butuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan merasa butuh kepada Allah, ibadah terasa nikmat, sholat terasa nikmat, tidak akan tergesa-gesa. Saat kita berdoa, antara saat butuh dengan saat tidak butuh jelas beda. Saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa dengan khusyuk, selama apapun kita khusyuk, bahkan sampai air mata kita menetes meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terasa nikmat. Beda halnya kalau kita berdoa tanpa ada rasa butuh. Kita akan berdoa kepada Allah ya ala kadarnya saja. Hati tidak hadir, antara ucapan dengan hati kadang nggak menyatu. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fuqara, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perasaan harus hadir, merasa butuh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha ghani, maha kaya. Karena Anda butuh Allah, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kaya, punya segala-galanya. Al-Hamid, dan Allah maha terpuji. Allah kalau diminta sebagai bentuk hamid, namanya Al-Hamid, yaitu maha terpuji, Allah pasti akan mengasih. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa merasa butuh kepada Allah, al-iftiqar ilallah, lubbul ubudiyah, adalah intisari daripada sekian ibadah. Karena sholat tidak akan terasa nyaman, tidak akan terasa enak, tidak akan khusyuk kalau kita nggak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jihad fisabilillah nggak bisa kita laksanakan kalau kita tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hadirkan dalam setiap aktivitas kita, dalam sisi kehidupan kita, dalam setiap detik kehidupan kita bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah butuh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jemaah sekalian, satu, kita akan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang karyawan rendahan yang butuh kepada tuannya, yang butuh kepada manajer ataupun owner perusahaannya, dia nggak berani melanggar aturan
Karena khawatir akan di-kick oleh atau di-PHK oleh bosnya. Kenapa? Dia merasa butuh kerjaan ini. Pekerjaan ini membuat dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, membuat dia terhormat di tengah masyarakat. Dia pasti berusaha untuk menyenangkan bosnya, takut melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh perusahaannya. Demikian juga jemaah sekalian, kita harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, kalau orang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini akan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia cepat bertobat. Kenapa? Khawatir Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai asma goyatihi, sebagai cita-citanya tertinggi. Apakah Allah ridho apa tidak? Apakah Allah ridho apa tidak? Jadi selalu saja pertanyaannya di setiap dia beramal, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh apa tidak? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi merasa butuh kepada Allah, iftikar, merasa bahwa kita tidak akan bisa baik, tidak akan bisa bermanfaat, dan tidak akan bisa sukses kecuali ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendidik anak, kita butuh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah agar terlibat dalam mendidik anak kita. Jadi sekali lagi, al-iftikaru ilallah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan usaha untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai cita-citanya tertinggi. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang kalau sudah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk secara sempurna, ghayatud dzulli ma'a ghayatil hubbi, kata para ulama. Dia akan tunduk secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berani membantah. Ibarat seorang pembantu ataupun seorang pekerja kelas bawah, dia tidak akan berani bantah kepada bosnya. Dia tunduk menerima apapun keputusannya, tapi apa? Disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya kebutuhan kita kepada manusia, kadang tunduknya manusia kepada manusia lainnya tidak melahirkan rasa cinta, tapi tunduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang di hati kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya, orang yang merasa butuh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus bergantung kepada Allah. Dia menjadikan Allah betul-betul as-somad, maha tempat bergantung segala sesuatu. Ketika dia sudah berusaha maksimal dalam berbagai macam usahanya, ternyata usahanya gagal, dia sudah berusaha mencari bantuan orang lain, ternyata bantuan orang lain tidak begitu bermanfaat, maka dia lari kepada as-somad, lari kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Hamid, yang maha terpuji, Al-Karim, dan yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin inti daripada ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, apapun ibadah yang kita lakukan akan terasa nikmat, dan kita akan serius menjalaninya tak kala kita merasa ibadah itu kita butuhkan, tak kala kita merasakan bahwa Allah itu kita butuhkan selalu, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, butuh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalimat yang dipakai oleh Allah bukan miskin, tapi fakir. Fakir itu sangat miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Kalau Anda minta sesuatu, minta kepada yang punya, yang kaya, jangan minta kepada yang miskin. Sumpek dada dia ya. Jangan minta kepada orang yang pelit walaupun dia kaya. Minta kepada Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mampu menghadirkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita terasa nikmat. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.